Mano jadi Cek Susan inilah jam 3 sore. Ay, dah jadi kemana wa abah kau nih? Aku bercarian dari tadi nunggu ke dia. Itulah dari jam 11 dia ngomong lah OTW. Iya, ini banyak nian dia tuh pecaknya tuh Maksud aku tuh jingoi, pecak Maria. Apa dia gawe di sini? Gaji lah besar. Betul. Nah, maksud aku kapan ada pun namanya stok-stok lah dikit nih isi kelah. Kan Waebo itu kan adik Cek Susan. Betul. Jadi memang kan warung gini nih sudah turun temurun. Jadi maksud aku tuh dia diurus. Yang datang nih bukan kaleng-kaleng. Iya, ini banyak pejabat makan di sini nih. Yang penting kue-kue itu kau apa yang buatnya? Bukan. Bukan. Jadi ceritanya ini nih berjualan, tapi tinggal kenyang. Iya. Ini pecah berjualan di Arab ini. Tapi tidak apa-apa, yang penting jangan sampai tutup warung Waebo ini. Iya, Karena kan di sini nih bakal banyak wong-wong yang penting datang ke sini. Nah, apalagi lah terkenal sejak 2006 warung Waebo nih. Kau pikirlah jadi. Lama jadi ya. Iya, coba kau Emang beberes dulu. omsetnya juga banyak ini. Iya, coba kau beberes dulu di sini. Beberes apa ini? Sudah beberes-beres itu. Ini ambek moceng apa cak itu mano. biarlah gawean Maria itu. Iya, jadi kau dia gawe kau. Gawean aku nih sebenarnya aku nih dateng nunggu ke ujinya banyak yang nak dijelaskan tentang masakan Cek hari ini. Oh, jadi kau nak belajar masak. Betul. Kesini aku nih. rencananya memang di daerah Selapan tuh nak buka restoran. Oh, Selapan. Karena memang kujingok kate pesaing di sana. Iya, wajar be celana kau agak gantung dikit ini. Iya, memang agak saro Masih memang kecingoan jalan. juga. Iya, masih kecingoan. Nah, jadi aku nih pengen tahu informasi terkait dengan bumbu masakan yang bagus yang paten di Kota Palembang yang mak mano. Oh, ado. Kaget dulu Kalau tidak salah dia ini ado bumbu produk lokal kita, terus itu memang dipakai sampai ke internasional. Di Palembang? Iya. Punya Palembang asli? Iya benar. Karena kan Cek Susan ini kan lah sebulan terakhir ini kan baru balik juga dari luar negeri kan. Iya, kan lama. Luar negeri mana? Di ini apa namanya Duelir lah di situ. Itu Palembang. Oh, Palembang itu. Iya. Sudah, ada kaget dulu coba kita telepon ke rumah kalau enggak berdua bae nih. Boleh. Gawe dah kemana Aku tuh pengen tahu nih ya, Cek Susan mana bumbu-bumbu tuh masak biar lemak. Ado wong berjualan pempek tuh nah. Ado. Di daerah Pempek Cek Sedodo Susan. Pote. Yo, pempek Cek Susan Bener. Yo, ado. Iya. Tunggulah. Gek ku telepon. Dioni chef. Chef ini terkenal nih gek ku telepon ke dulu Coba cari tahu dulu di mana. Iya, gek ku telepon ke dulu. Ada pulsa tidak itu? Ada. Halo. Chef. Uji nak kesini. Iya. Ke warung Waebo. Iya. Ya cepatlah Chef. Yo, ntar lagi dia lagi di simpang 4 lampu merah sini lah. Oh iya, siap. Jadi kau tenang be, kalau misalnya Chef ini kaget dia ngasih tahu kau bumbu yang bagus. Nah, dia tanpa permalin. Assalamualaikum Chef. Uji tadi lagi di simpang merah. Udah Chef. Dekat sini tadi. Oh iya, ada ilmu Chef ini Duduk di mana Chef. Chef? Duduk di mana Chef? Nak duduk di situ nian. Oh iya. Jadi Chef kami ini nunggui warung tinggal sebenarnya. Biasa, Wak Abah lagi banyak acara. Dia kadang-kadang Wak Abah tuh ngimam ke di langgar belakang kan Cek itu. Cara pensiunan lah Chef ya. Iya Chef. Chef dari mana Chef? Dari ini tadi. Dari keluarga baik-baik Caknya Chef nih. Dari. Tidak boleh Cak itu. Kok enggak diajarinya. Oh iya benar. Chef sehat Chef Alhamdulillah sehat luar biasa. Nah, Jadi, kalau sudah datang chef ini Cek Susan, iya. memang aku tidak ragu lagi. Kalau sekedar omongan Cek Susan, aku tidak percaya. Iya, jadi memang selain kaget belajar kau juga pacak dapat ilmunya, pemirsa di rumah juga bakal dapat ilmunya juga. Betul. Ini untuk masak-masakan. Ngapoi kita milih produk-produk di luar kota kalau kita ada di Palembang ini ada kita dewek siapa? Benar. Ini produk ini sudah sampai ke internasional. Oh, Cak itu. Tapi sebelum itu Cek Susan aku nak kenalan dulu dengan chef ini. Iya, boleh Chef. Nama jadi mana, baliknya di mana? Iya, apa namanya gawe chef ini, apa chef ninjain, apa mak mano? Kan chef. Oh iya. Masak iya. Lupa. Chef, silakan chef. Oke, ini nama lengkap ya. Boleh. Iya. Nama panggilan boleh. Nama dari kecil juga boleh, Chef. Makanan favorit, minuman favorit, Cek. Ini namanya Ahmad Rian Herianto. Ahmad Rian Herianto. Herianto. Nama KTP ya. Oh, mau KTP. Oh, nama KTP. Nama panggung? Nama panggung Chef Arya. Chef Arya. Chef Arya. Oke, Chef Bukan kalau Arya. chef tuh berpanggung juga? Iya.
Nggak ada nama lagi. Ada nama lain juga? Nama Facebook. Oh, adon. Oh. Agak alay juga Sep ini. Udah alay ya. Iya, tapi memang kan kita ini minum zaman sosial media. Betul. Jadi memang harus aktif di sosial media. Di Iya, mana di Be, media aplikasi Sep? sosial, Salah satunya iya. di mana Sep? Kalau saya ada di IG sama di Facebook dan Apa Sep IG-nya? IG-nya Arya Sep. Oh, bukannya A-R-I-A. bukan Arya ingin selalu dimiliki. Bukan. Iya. Bukan ya? Itu budak Tojo Hulu. Oh, iya. Arya apa tadi Sep? Arya_Sep. Oh, Arya underscore Sep. Terus kalau Facebooknya? Facebooknya Ian Anto. Wah. Lain-lain nama Sep ini. Iya. Tapi KTP sih kok Sep. KTP sih kok tetap Iya. Ahmad Rian Haryanto. Nah, kalau untuk aktivitas Chef Arya, ini kan kalau di Jingok bajunya ini pecah montir ya? Bukan. Ini baju Sep. Oh, bengkel ya. Iya, baju bengkel. Iya, bengkel dapur tuh. Oh. Pintar-pintar. Nah, kalau kegiatannya sehari-hari Chef cak mana Chef? Keseharian yang jelas sekarang saya per 1 Juli kemarin incas di Bumbu Mawar Merah. Oke. Oh, itu yang dibawa. Kami nyual juga Chef ini pecahnya. Jual juga ini. Kemarin belanja di kami itu. Oh, ini juga. Bukan jadi Sep. Wah, Iya. Ebo, pinter Iya. berarti Oh, memang ngampas Ebo juga ini Chef nih milih. berarti ya? Ngampas ya? Warung-warung ngampas. Iya. Kan Chef ini kan giatnya di situ Chef ya. Ya, per 1 Juli kemarin kebetulan kita incas di Bumbu Mawar Merah sebagai BE, sebagai brand ambassador, sekalian sebagai technical chef. Jadi tugasnya untuk bikin resep, terus inovasi, upgrade, terus dari bumbu basic kayak soto nih bisa dibikin apa aja itu nanti kita jelasin. Oh, banyak ya? Iya. Bumbu-bumbunya tuh ya, Banyak, macam-macamnya ya banyak. untuk masak apa Be? Bermacam-macam, iya. Sop, ado ya. Sop, ado, tekwan, Cek. Oh, Coba tekwan juga ada. Iya. Memang ya. Cak Susan butuh Chef. Iya, biar ida tekwan kuah taichan terus gitu. Oh iya. Hafal pula Chef ini bener kau Cak Susan. Iya. Jadi memang Cak Susan ini Chef selagi masak selama ini cuma nguno ke micin bae. Ida. Ada formalinnya ada. Sep, apa jenis-jenisnya apa Beb? Selain itu Sep. Kita ada 11 varian. Oke. Ya, ada 11 varian dari bumbu mawar Bumbu mawar merah ini. Ya, ada rendang, ada malbi, ada bumbu nasi kebuli, nasi minyak ya. Pucaknya lengkap wak Ebo Iya. ini. Ada lontong sayur, ada soto, Aduh, ada kalau itu Cak sop. Susan. Aduh, malbi ya. Ini apa nih? Rendang. Ini ada nih. Bumbu kari ya, ada galo ya. Biasa itu suara tetangga. Iya, kadang-kadang galak tetangga tuh nah ya, lagi ribut sebelah tuh. Iya, lah tahu rumah di berempet Berarti masih di sini nih, tetangga yang ribut. Sep, apa Sep bedanya Sep? Yang biasa Sep kan pasti lebih mahir lah ya dengan raso-raso itu. Nah, bumbu ini nih apa khasnya dengan daripada yang lainnya? Dia lebih ke khas Sumatera Selatan atau lebih khasnya ke Palembang. Jadi di sini rempah-rempahnya tuh memang rempah-rempah yang dia sangrai dulu kan. Butuh proses ya, butuh proses untuk disangrai. Setelah disangrai nanti dia didinginkan dulu baru nanti di packaging. Nah, sedangkan dari rempah-rempahnya ini kita memang benar dari rempah-rempah yang premium gitu. Jadi dari produk kita nih, contoh nih ya, kita tadi aku bawa rendang. Nah, bumbu rendang ini ketika kita bikin rendang dari bumbu mawar merah ini nggak perlu lagi banyak bumbu yang dipakai. Jadi cukup dengan bawang putih. Kalau bahasa saya itu bahasa bumbu basic kuning kalau bahasa tukang masaknya gitu. Bumbu itu kan ada beberapa ya basic itu, ada basic bumbu kuning, ada bumbu putih, ada bumbu merah gitu ya. Nah, di sini kalau kita bikin rendang itu dikasih bumbu basic kuning, ditumis, sudah itu dikasih bumbu rendang ini. Nanti kalau mau merah tinggal dikasih cabai merah bubuk, kalau mau hitam dikasih kecap bisa, Gula gula merah. merah juga Gula bisa merah. dan sebagainya kayak gitu. Jadi dia memang simpel, jadi nggak perlu kita ngeblender banyak bumbu, nggak perlu kita mensangrai dan sebagainya, tapi Tinggal ini nambah-nambah dikit sudah ya. praktis gitu. Tapi Chef kalau kita jengok kan ini tadi berarti bumbunya sudah lengkap ya? Sudah ada gula, garam segala macam sudah di dalam siko itu? Bukan, ini nih rempahnya saja. Oh, rempahnya baik. Rempahnya baik. Itulah kalau udah pacak masak tadi. Kalau udah pacak masak nian memang
Garam kaget kok nambahi dewe. Garam, Dia gula. cuma baru nak belajar, Sep. Iya. Benar-benar nak buka restoran Sep aku nih Sep. Tidak mau ke restoran belum masak be belum pacak. Tapi ini dijamin aman Sep ya bahan-bahan Dijamin rempahnya? aman. Kita sudah BPOM, kita sudah sertifikat halal juga, kita sudah lengkap lah untuk. Udah lengkap lah, aman lah ya untuk di pasar ke. Kita udah bisa dipasarkan sampai ke luar negeri soalnya. Di mana tuh, Sep? Siapa tahu tempat lahir aku. Kemarin sempat saya bawa ke Saudi Arabia kan. Saudi. Iya, karena kemarin di sana kan ada apa namanya itu? Cek yang umroh haji itu nah, catering ya. Iya. Cateringnya nah, catering umroh haji itu kan kalau orang Indonesia tidak mungkin nak di sana makan kebab ya. Iya. Nak mungkin dia nak makan apa namanya nasi Masakan nasi Indonesia. beras-beras yang besar-besar itu namanya beras apa Cek? Biryani. Biryani. Iya, biryani beras mati Cek. Oh, ngapa tuh nyebutnya beras mati? Ya dia Mandi itu dah sih? berasnya, iya berasnya besar-besar tuh nah. Nah kalau orang Indonesia itu kan makan itu dia tidak cocok, mungkin tidak kenyang juga ya. Iya. Jadi kita dari catering Indonesia yang di sana, yang standby di sana dia masak masakan Indonesia juga gitu. Kalau di sana tuh nak makan malbi ado, nak makan rendang ado. Jadi tinggal masak bae chef ya. Iya, tinggal oleh chef-chef yang di sana dikasih ke jamaah asal Indonesia. Banyak ini pasti kaget nak belajar. Mungkin agak selanjutnya kita bakal langsung demo masak, Bu. Tidak, Iya, Nanti agendanya jangan. Ya sudah kalau cek itu pemirsa kita. Wah, Ibu bakal balik lagi ya sudah Meksiko ini. Jangan kemana-mana. Seru pokoknya ini ngobrol soal masakan ini gitu deh. Sep, kita bahas siko-siko Sep ini dari bersebelas varian ini. Tapi Cek Susan kayaknya lebih tertarik dengan bumbu Taiwan ya. Bener, karena Cek Susan ini pengusaha Taiwan. Iya. Cuma tidak laku Sep. Makanya dia nak nanya bumbu ini biar Taiwan ini laku. Iya benar. Yang jelas kalau di bumbu Taiwan, bumbu mawar merah ini dia lebih praktis ya. Lebih praktisnya seperti apa? Dia tinggal tumis bawang putih, bawang merah, ditumis bisa pakai margarin atau bisa pakai minyak goreng ya. Minyak goreng ditumis, masukin bumbu ini bumbu mawar merah yang Taiwan tuh. Benar. Sudah itu sedikit agak api yang kecil ya, jangan api besar karena kalau dia pakai api besar dia akan brown ya. Brown maka ngerusak rasa. Mutung maka, ya, mutung. Oke. Nah, jadi kita pakai apinya api kecil. Ketika kita api kecil dan kelihatan agak sedikit berubah warna, kasih air. Kasih air, aduk-aduk, sudah diaduk-aduk sampai dia mendidih. Dah jadi itu kuahnya. Sudah jadi tinggal tambahi garam, gula, penyedap dan sebagainya gitu. Tinggal seasoningnya aja gitu. Chef, ini bumbu Taiwannya ini ada ini ada campuran kayak ebi-ebinya ada? Nggak ada dia, nggak ada. Jadi kalau kita itu kita nambah dewek. Iya, ebi terus Taiwannya atau jamur kayak gitu yang di kondimen kan itu namanya. Kondimen yang dibutuhkan untuk bikin Taiwan itu disediain sendiri, dibikin kita sendiri gitu. Tapi ini cukup untuk bumbu kuahnya aja gitu. Iya. Nah, Cek Susan kita juga ngajak pemirsa yang ada di rumah mungkin nak bertanya dengan chef ya terkait dengan bumbu-bumbu masak khususnya ini bumbu masak mawar merah ya. Yang memang dibawa chef dan ini memang hasil rempah dan juga diproduksi di Kota Palembang. Iya, produksi di Kota Palembang ya. Kita memang pabriknya di Palembang, pemiliknya asli orang Palembang. Terus tempatnya di Mayor Ruslan, Cek. Ya, di Lorong Tunggal namanya. Makanya kita CV-nya itu namanya PT Mawar Tunggal Perkasa kan. Tapi kalau mau merek di logonya ini bumbu mawar merah. Jadi memang ini dijamin Cek Susan ya, juga pemirsa yang ada di rumah bahwa ini first hand. Wow, tangan pertama. Tangan pertama. Jadi memang tidak melalui proses angkut dulu dari beberapa kota, lalu prosesnya di kota lain, Cek Susan. Jadi akhirnya udah seger itu Kalau kita memang dari tangan pertama, memang dari perusahaannya dan pabriknya. Jadi
Cak Susan nanti kalau belanja kayak Wak Ebo nih kan lebih murah sama kami. Oh. Lah dijuk langsung promosi. Berapa kalau boleh tahu harga-harganya? Harga, ya, dari benar. kisaran berapa, Chef? Ada yang 3.800, ada yang 3.000 tergantung dari gramasinya. Paling mahal, Chef? 4.000. Oh, 4.000 cuma paling mahal. Iya. Unjuk duit 5.000 masih sosok Iya, ya. itu bisa untuk kalau air 2 liter air lah. Kalau untuk Taiwan? Iya. Oh, cak itu. Langsung dia berini dia. Nah, tapi aku juga pengen nanya ini Chef, kalau nanya masalah bumbu yang dihasil di ngembeknya dari di luar Palembang atau memang kita punya Iya. stok di Palembangnya dewek? Kunyit pasti konsepnya. Iya. Kalau yang jelas kita ngambilnya dari luar kota ya, kayak apa namanya Jintan, Kapulaga dan sebagainya itu kan Iya. ada yang kita memang ngambil dari Kalimantan, ada yang kita ngambil dari luar kota, ada yang cari sendiri di dalam kota. Karena kita mengutamakan kualitas, jadi kita memang nyarinya yang benar-benar premium gitu. Iya, benar-benar. Jadi nak dari mana be asalnya yang penting kualitasnya bagus, Mbak. Iya, kualitas bagus, tapi nanti kita produksinya tetap hasil karya orang Palembang kan. Iya. Sambilan makan enggak apa-apa, Chef. Minum ya lagi Chef kalau tenang besok itu. Bukan itu nyingoknya alang kecak seretnya. Ini warung ini berapa nih, Pak? Oh, itu karena ini yang jualannya udah kate, itu gratis memang dibagi itu. Memang dibagi itu, Chef. Enggak apa-apa, Chef. Chef, kalau di luar kota tunai kan kita kadang-kadang namanya lidah Palembang ya. Iya. Boleh enggak Chef kasih tipsnya Cak mana sih milih bumbu tuh yang bagus ya itu. Apalagi kalau kita di luar kota kan kadang-kadang beda dengan yang di Palembang. Tip untuk milih bumbu yang bagus, kalau menurut saya sebenarnya bumbu kalau seandainya kita mau yang bagus dan tidak tahu ingredientnya atau tidak tahu tidak tahu komposisinya, enaknya kan kalau mak-mak kita dulu atau nenek kita dulu kan bikin sendiri gitu kan. Nah, kalau seandainya kita di luar kota, kita bisa pakai masih bumbu mawar merah. Kita bisa order di Shopee dan sebagainya sih. Iya ya. Tapi Chef lemak lah. Kita tuh yang uji wong zaman dulu kan diuli nih aneh, diulek nenek itu. Bener. Apa sama baik dengan yang sudah disangrai Cak ini? Sama baik sebenarnya. Sama baik rasa tuh yang namanya komposisi komposisi ingredient dan apa yang ada di dalam bumbu itu sebenarnya sama baik gitu. Apakah diulek, apakah di blender, apakah disangrai itu sebenarnya sama aja rasanya. Cuman yang membedakan itu adalah mindset gitu nah. Apa namanya? Orang masak itu kan pakai perasaan ya. Benar. Orang masak itu kan pakai perasaan. Kadang antara emak sama anak masak beda rasa kayak gitu kan. Enakan masakan emaknya daripada anaknya, karena mungkin emaknya tuh pakai perasaan gitu kan, karena mikirkan untuk anak, untuk kesehatan anak. Kalau anaknya yang bikin mungkin asal jadilah gitu kan. Midun masak galak pakai perasaannya tapi kecewa sudah. Nah, Caknya agak terkejut. Ada nak bertanya dikit ini. Coba Midun angkat. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Halo. Oh, pecahnya kasih sinyal ini. Habis koinnya. Jadi kita ngajak pemirsa yang ada di rumah mungkin yang nak bertanya terkait dengan bumbu masak ini, bumbu mawar merah ya. Boleh telepon ke 0711380022. Ini ada Chef Aryanya langsung yang ngerti terkait dengan bahan bumbu masakan yang memang berkualitas yang di pasar oleh mawar merah. Nah, bumbu mawar merah ini asli wong Palembang. Apa itu tadi? Iya, ngapu. Tetangga sebelah, biasa tetangga sebelah ya. Jadi bumbu mawar. Selain bumbu mawar ini ngeluar ke produk apa lagi, Chef? Sebenarnya kita selain perusahaan atau kita juga menjual sebagai distributor juga sih. Sebagai distributor dari produk-produk lain kayak produk bahan kue, terus bahan-bahan lainnya kayak gitu tuh kita juga jual. Jual juga. Produk kue Cak itu. Ya. Nah, kalau kita jenguk Chef ini kan unik ya. Jadi maksudnya rempah memang asli yang bisa diolah, tinggal nambah-nambah seasoning dikit sudah jadi itu. Nah, tapi keunggulan lainnya Chef dari mawar merah ini dewe apa, Chef? Dia bumbu udah mateng. Jadi bukan bumbu mentah. Kan beda kan ketika kita bikin masakan, bumbu itu mentah ataupun matang, rasa ketika sudah kita sajikan itu rasanya beda gitu. Jadi kalau bahasa saya itu tanak gitu nah. Tanak ya. Jadi bumbu ini udah benar-benar matang gitu. Sebelum kita masukin ke dalam masakan itu ini udah masak. Kita angkat dulu, Chef. Halo, assalamualaikum. Oh
Halo, dengan siapa? Iya, dengan siapa Bu? Sore. Sore, dengan siapa Mbak? Cek, apa siapa Ibu? Ya, saya dengan Juwita Fitri di Pelaju, Cek. Oh, Cek Juwita di Pelaju. Cek Juwita Fitri. Silakan. Iya, gimana hari ini sama Abah? Ya, kejiwaan, Cek. Lagi naik haji. Biasa cara jam terbang Tapi banyak. ini keren-keren galau. Yo, Wah. makasih. Ayo lanjut yang kami datang nih. Oh iya, lagi nomor kening, tolong nomor kening. Jadi silakan Cek Juwita nak bertanya apa dengan Chef Arya hari ini? Nak nanya sama Chef, Cek. Iya, memang lah disuruh nanya dengan Chef, nanya apa? Iya. Nak nanya sama Chef. Iya. Nah, ada saya tempat dua ini ngentak. Tanyalah Juwita kau nak nanya apa. Jadi Chef ini nih pacak galo soal-soal bumbu khususnya. Ya, silakan. Chef, kalau Chef bumbu rendang itu yang buat jadi rasa khas itu cak mana, Chef? Itu deh. Mana Juwita? Mana Juwita? Oh, khasnya. Supaya jadi lemak khasnya jadi rendang itu. khasnya nian bumbu Yang mawar. bagus tuh mak mano, Chef? Cak itu Juwita ya? Iya, Cek. Makasih. Ya. Iya, makasih Juwita yang ada di Pelaju. Kirim-kirim salam mungkin Bukan. Juwita. Oh iya. Oh iya. Silakan Chef, dijawab Chef. Jadi memang Oke. dia ini mungkin pengen dapat hasil rendang dengan dengan Cita bumbu mawar. rasanya Ya. Nah, beda kan banyak rendang-rendang tuh Chef. Nah, kalau pakai bumbu ini nih, cak mano legitnya ujung Palembang tuh. Wah. Kita cerita sedikit ya. Ya, boleh. Jangan terlalu panjang, Chef. Habis ya. Sebenarnya rendang itu kan terkenalnya itu kan rendang Padang ya. Betul. Rendang Padang. Kenapa rendang Padang itu terkenal? Karena dia kaya akan rempah. Kaya akan rempah, berani akan dengan bumbu, cita rasanya gitu, dan prosesnya dia yang lama dan luar biasa. Jadi kita udah ngadopsi nih dari bumbu rempah Padang, kita adopsi dengan produk bumbu rempahnya Sumatera Selatan atau Palembang, kita jadiin di bumbu mawar merah. Prosesnya agar dia benar-benar legit dan dia benar-benar terasa itu triknya ketika bumbu basic kuning tadi sudah ditumis, masukin bumbu mawar merah, sudah itu ditumis lagi, masukin dagingnya dulu, daging yang udah dibersihkan. Tapi belum mateng atau Belum mateng. Oh, belum mateng Belum ya? mateng ya. Belum mateng, masih fresh, masukin ke dalam panci atau kuali yang sudah kita kasih bumbu tadi, bersamaan dengan rempah-rempah, bersamaan dengan kondimen kayak serai, laos dan sebagainya. Sudah itu kita aduk, kecilkan apinya. Yang tadinya apinya itu 2 mato hidup galo, jadiin 1 mato yang hidup. Hidupkan selama 1 jam. Ya. 1 jam, matiin 15 menit, hidupin lagi 1 jam selama 3 kali. Benar. Insya Allah pasti di situ nanti rasanya dia akan legit dan dia akan menyatu dengan bumbunya. Oh, Nah, jadi itu dulu dia, lebih nyerap Juwita. dulu lagi ya di ini kayaknya. Cek Susan Dicatat. dan juga Chef sudah ini kita sudah dengar jawaban tadi. Iya. Mungkin Juwita juga langsung meraktek di rumah sambil mungkin Bang Chef bisa juga ada yang nak meraktek, tapi jangan kemana-mana. Yang nak ngopi boleh, nak masak rendang boleh, balik lagi ke warung Wak Ebo hari ini. Kita balik lagi di warung Wak Ebo, Warung Wak pemirsa. Ebo. Kalau tadi kita sudah bertanya ini beberapa poin terkait dengan bumbu mawar merah, Cek Susan ya. Iya, bumbu mawar merah. Nah, pemirsa yang pengen nanya langsung, ini kita masih buka line telepon kita di 0711 38 0022. Gratis jadi tanpa dipungut biaya. Iya. Kalau nak dibungut biaya itu Cek Susan berarti Iya, yang iya, ini. iya, iya, Nah, iya. Chef, kalau kita balik lagi ke bumbu mawar merah ini Dewek, sejauh ini antusias masyarakat dengan make bumbu ini kan dikatakan instan tapi memang alami mah itu Chef ya. Nah, Cak Mano kalau untuk masyarakat Dewek, Chef? Untuk sampai saat ini bumbu mawar merah ini memang banyak peminatnya. Oh. Kata mereka tuh apalagi para pengusaha catering ya. Ya. Catering kayak gitu kan dia
produksinya kan sangat banyak gitu kan, sangat banyak. Jadi menurut mereka tuh sangat solusi gitu. Tanpa mereka harus bikin rempah yang makan waktu, makan waktu ya, untuk makan waktu dia harus mempersiapkan banyak bumbu yang harus dia blender dan dia sangrai. Tapi di sini dia udah ada solusi, tinggal beli dari bumbu mawar merah dan sangat kuat gitu aromanya. Alami pula Alami ya. Tapi kalau kemasan cuman kemasan yang siko ini chef atau ada kemasan yang lebih besar lagi atau? Kita ada kemasan kiloan kita. Tidak, jangan kau buka. Ada kemasan kiloan kita. Jadi ada yang kemasan 1 kilo, ada yang 5 kilo, tergantung kebutuhan dari kalau yang ini yang paling kecil chef? Ini yang paling kecil kita 20 gram. Oh iya. Jadi midun ini tadi. Kalau contoh Tekwan tuh kan kalau 20 gram dia bisa untuk 2 liter air lah. Kalau untuk 20 iya, 20 gram untuk 2 liter air. Iya. Nah, Midun jangan kau buka ini nih. Tadi Midun buka langsung nama ini. Saya enggak boleh sampai? Enggak boleh. Iya, enggak boleh. Bukan ciki ya, bukan ini bumbu. Ini memang ini lucu sampai memang ini. Nah, kalau kita jingok ini kan khusus untuk makanan Indonesia, chef. Jadi kalau Cak Aku ini kan memang dari kecil biasanya makan makanan internasional, chef ya, kebetulan karena memang lahirnya di Swedia. Nah, ini bisa enggak dipakai untuk masakan internasional, chef? Nah, kakek dulu chef, kita angkat telepon. Assalamualaikum. Halo. Halo. Besek-besek pecah. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini? Jadi lagi ke nomor masih emaknya. Wah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Cek. Dengan siapa ini? Di mana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Effendi Palembang. Pak Effendi di Palembang, yolah pulau Ada pulau gitu Ya, Pak Effendi. Waalaikumsalam. Pak Effendi, langsung Pak, apa yang nak ditanya dengan chef soal memasak bumbu-bumbu? Iya. Itu Pak Effendi. Iya. Iya, apa yang nak ditanya dengan chef kita hari ini, Pak Effendi, silakan. Kebetulan ini mungkin nak sedikit kritik. Biasanya acara Wego ini kan menyampaikan keluhan masyarakat kepada pejabat publik gitu ya. Kenapa hari ini kok jual bumbu gitu? Itu memang aku kritik. Jadi memang temanya berbeda-beda Pak Effendi tiap hari, Benar Cak Susana? Benar. Jadi ini memang sebenarnya kita ini bermacam-macam Pak Effendi. Jadi baik itu menginformasikan tentang keluhan masyarakat, terus juga menginformasikan yang namanya payo. Kita jawab Pak Effendi. Iya. Jadi memang apa yang ditanya ke masyarakatnya tetap kita tampung, Chef. Iya, karena memang kan namanya kita juga ditonton oleh masyarakat. Iya, kalau memang ditonton sama tumbuh-tumbuhan lain. Iya. Jadi memang Pak Effendi juga sekedar informasi kalau untuk keluhan masyarakat bisa itu ke PAL online sama mungkin ada beberapa program lainnya di PAL TV yang memang menghadirkan juga semacam yang Caca itu. Iya, atau mungkin Pak Effendi ada ide untuk yang bisa kita undang ke sini? Benar. Boleh, Cak itu. Jadi terbuka lah ya, Dak. Iya. Nah, Chef ini menjawab pertanyaan aku tadi karena Pak Effendi tidak nanya. Iya. Jadi memang kalau untuk masakan internasional apakah bisa juga pakai bumbu ini? Kalau di bumbu Chef, Cak film komedi lagi Chef baru ngomong ada lagi. Assalamualaikum. Halo, iya. Ya Allah. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Haji di skip. Halo. Halo. Selamat sore Pak Haji. Baru bangun tidur saya. Jadi ini nak nelpon lagi apa nak jawab pertanyaan ini? Halo, saya ini jawab lagi nak nelpon lagi. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ini warung Ebo Tadi lah ada Pak Haji di skip bunyinya. Caknya terteduk lagi. Iya. Ya, Chef boleh. Dijawab dulu saya pertanyaan. Kalau kita memang lebih mengangkat ke cita rasa Nusantara ya. Cita rasa Nusantara khas yang lebih patennya lagi dia menuju ke Palembangnya, ke Sumatera Selatannya. Jadi kalau dimasukin ke rasa luar negerinya atau masakan western atau Itali dan sebagainya dia nggak masuk, masuk. Tapi kalau untuk kombinasi biar orang Indonesia
bisa menerima masakan luar negeri dijadiin satu itu bisa gitu. Ya. Contohnya ada masuk lagi chef ini chef. Halo. Halo. Ya, selamat pagi. Selamat pagi lah juga. Semangat pagi. Semangat pagi ya. Ini gawe Bapak yang di-skip tadi ini. Halo. Iya, halo Pak. Halo, Pak. Assalamualaikum. Halo. Iya Pak, dengan siapa di mana Pak? Acik. Dengan Aji di Skip. Balik lagi Pak Haji tadi di skip ya. Pak Haji di skip. Langsung Pak Haji nanya lah sama chef ini. Cek. Yo. Apa kabar Cek? Ini tak kasih Cek Maria sama Abah ni. Yo. Cek Maria sama Wak Aba lagi ada ngaderi lomba robana di daerah Sekep itulah. Kalau tidak salah. Aku ni baru ni ngajak ngapo presenter ngapo jak Korea kalau ni kan. Itulah, memang Paltip ini berbagai dari berbagai suku dan Pak Haji coba ini Pak Haji coba kirim ke alamat ya, kami kirim ke Bumbu di Sepak. Iya Cek, soalnya udah presenter acara tetap keren tu lah, kamu udah lebih kan. tapi keren ya berarti ya, Chef ya? Chef. Korea kan. Ya. Lebih keren-keren ni kau ini. Ya. Pak Haji cak mana kalau langsung nanya sekarang? Silakan nak nanya apa dengan Chef Arya. Ya. Aku kan jago budak kos-kosan Cek. Iya. Nah, aku pengennya kebetulan acara bumbu, terus nanya bumbu Taiwan. Iya. Terus kenapa Cek? Kenapa Taiwan kan? Iya benar. Jadi ada kira-kira harga yang murah, yang tinggal nyeduh baik, bumbu aku lah tuh Cek. Jualan tuh. Nah, aduh, ini dia memang jawabannya, Iya, Aji. Apalagi yang nak ditanya, Ji? Sikok itu baru. Dan juga Cek, aku boleh lah kira-kira kalau nak titip kapal di Umrotun gitu tuh kan? Oh iya. Program lain aku ini. Nggak tahu kau sebut ke Mbak Ji, kau nak nitip salam dengan siapa Ji? Siapa Ji? Aku nak titip dengan ini, Demat Cek di Arabati ya. Iya. Sama Nyek aku juga ya. Iya. Nyek aku lagi masuk TV deh Nyek. Tapi jualannya Bang. Siap. Oke, Aji. Pagi mudah-mudahan Nyek kau juga denger ya, nonton ya cerita ini. Karena Pal TV ini sudah menyebar ke Sumsel, Sumatera Selatan. Jadi baru banyak pacak nonton. Oke. Oke, Aji terima Payo. Di mana jualan di Giro kan? Iya, Payo. Tontonlah sampai habis ya. Terima kasih Aji di skip. Wah, luar biasa. Jadi memang antusiasnya banyak chef ini termasuk dengan bumbu Taiwan katanya. Iya, nah ini bumbu Taiwan nih Aji ini pengen karena anak-anak kos-kosan. Acak langsung seduh ya. Yang jelas kita memang lagi nge-branding Taiwan ya, memang nge-branding Taiwan memberikan solusi untuk UMKM atau pada yang mau pengusaha pempek Taiwan dan model itu kan. Jadi bumbu mawar merah ini cukup mudah gitu, cukup mudah ketika dia, ya itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, tinggal tumis bawang putih, bawang merah, masukin bumbu ini, kasih air, sampai dia mendidih, tambahi garam dan kondimen lainnya, sudah jadi. Jadi kalau yang bumbu Taiwan ini berapa miligram? Kalau dia 20 gram dia 2 liter. Oh ya sudah, kalau cek itu kayak kita langsung praktek baik ya. Dan pemirsa Cek Susan dan juga Chef Arya, kita masih ada satu segmen lagi ya. Jadi untuk yang pengen bertanya boleh diaturi ke 380022, tapi sudah MC kok ini Wak Ebo bakal balik lagi. Wak Ebo balik lagi. Jadi kita masuk ke segmen terakhir, Chef. Ini kita sudah tutup line teleponnya tadi sudah beruntung lah, sudah berapa ribu tadi telepon masuk. Iya. Kita sudah seleksi berapa ingkok uang ya. Laju pening Telkom hari ini. Iya. Chef, ini kalau nak belinya atau nak didapatnya di mana, Chef? Sudah, Chef? Kalau kita sudah secara online, kita ada di Shopee kita ada, di
Foodpedia kita sudah ada kalau di online ya. Kalau di toko-toko kita sudah ada beberapa distributor yang join kepada kita kayak di Pasar 16, Pasar KM5 itu sudah ada, dan langsung beli kepada pabrik di kami juga bisa. Oh, bisa. Ada Iya. minimal pembelian, Chef? 200.000 bisa. Oh, 200.000 nitip duit lah ya dengan saya bagi Yo beli ke Chef. Kalau untuk reseller, Sep, yang nak dijual lagi, apa itu juga diterima? Atau memang khusus untuk yang pemakai, Pak? Kita melayani distributor. Oh, oke. Jadi dari kita ada yang belanja dan dia jual lagi kayak di Marainim, di Kayu Agung, di Lubuk Linggau dan sebagainya, kan mereka kan stok tuh ngambil dari kami dan dia jual lagi. Gitu. Jadi Pak Cak ya, untuk pemirsa yang ada di rumah yang ada di Sumatera Selatan, datang ke Maya Ruslan tadi, beli agak banyak dikit dijual lagi. Dan kebetulan nih kita lagi nyari agen stok untuk di area kabupaten kota. Oh, nah lagi nyari nih. Iya, nanti Cak Susan mungkin. Boleh dia. Dia ini diganti, ini chef harusnya di depan ini. Foto Cak Susan harusnya ini. Jangan. Dikalungi bunga mawar. Oh, jangan. Tulisannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan. Salah ya. Ini sudah lengkap, Chef. Ada bumbu apa nih? Soto, wah, banyak nen opor segala macam ini ya, Chef. Chef, kalau nyimpennya cak mana nih, Chef? Kalau supaya dionya awet. Kalau sudah dibuka yang penting masuk dalam kondisi kulkas ya atau Kulkas. chiller ya. Kalau biasa kulkas. Cak itu suhu biasa. Suhu Di biasa luar, Cak, dia suhu yang penting ruangan. ditutup ya. Tutup habis dibuka tuh Kareti ditutup, lah ya, dikareti atau ya. lagi atau dipakai lakban kayak gitu. Tapi ini awet, chef. Awet. Berbulan-bulan awet. Awet tanpa bahan pengawet ya. Iya, tanpa bahan pengawet dan dia benar-benar alami. Ada promo-promo khusus mungkin untuk yang reseller apa cak mana? Kalau yang reseller memang lagi ada promo, promonya nanti potong diskon kayak gitu sih. Ada beberapa persen kalau dia maksimal pembelanjaan berapa kayak gitu. Itu yang tahu nanti dari pihak ininya. Marketingnya. Chef, ini Indonesia ini kan kaya akan rempah-rempah ya. Nah, kalau chef ini sebagai chef nyingoknya dari segala bumbu-bumbu di Indonesia khususnya di Palembang ini, bumbu apa yang paling banyak setiap makanan itu dipakai? Betul. Dan ngapo, chef? Bumbu yang paling banyak dipakai itu bumbu rempah, yang jelas dia lebih ke rempah yang kayak bumbu mawar merah ini. Iya. Bumbu yang percampuran antara kayak kapulaga dan sebagainya itu. Karena orang Indonesia ini suka dengan kuat rempah gitu. Jadi dia sebenarnya antara orang luar negeri ya, kayak contoh di Arab atau di Indonesia itu mereka sebenarnya segmennya itu hampir sama, dia suka dengan rempah kayak gitu. Jadi kalau di Indonesia nih kita memang kaya akan rempah. Jadi masakan kalau nggak ada rempahnya kayak bikin gulai, kayak bikin rendang, kayak bikin opor. Nah, apalagi masakannya kayak gitu tuh masakan yang dicintai oleh orang Indonesia. Gitu. Ya. Kalau bumbu dapurnya, chef, paling banyak dipakai tuh apa? Kunyit, apa kira-kira, chef? Kalau bumbu dapurnya bawang putih. Bawang putih yang paling banyak. Jadi setiap masakan itu pasti ada bawang putih. Iya, chef, setiap masakan pasti ada bawang putihnya. Tidak semua masakan ada kunyitnya. Ngapo, chef? Karena bawang putih itu dia aroma pengikat rasa, pemersatu bumbu. Bangsa. Iya, beneran berarti tanah kau yang berapa hektar itu kau tanemin lah bawang putih galau. Iya, jadi juga itu ya. Kalau aku juga penasaran, Sep, di antara bumbu-bumbu yang ado ini, yang paling laku, Sep, di masyarakat. Mungkin kan yang paling banyak sering digunakan mungkin industri perumahan, UMKM segala macam yang paling laku. Paling laku bumbu nasi, rendang sama malbi. Bumbu nasi apa tuh, Chef? Nasi goreng? Nasi minyak. Nasi minyak. Jadi ya mungkin memang ini ada lontong juga ya, Chef? Ya kayak lontong dan tekwan dan sebagainya itu memang sudah agak lama, tapi kan dia kan ada inovasi gitu kan. Cuman kalau bumbu-bumbu yang kayak rendang, malbi dan sebagainya itu kan memang sudah khasnya banyak di Palembang yang dipakai setiap hajatan tuh pasti makanannya rendang kayak gitu. Iya, benar. Jadi memang banyak digunakan dan banyak diperlukan. Iya, dan kita ada sambal goreng loh. Ada sambal goreng kentang tuh nggak perlu lagi kita bikin bumbu di rumah, jadi cukup dengan bumbu mawar merah ini bisa kita jadiin cepat gitu. Pengen juga ya, Cak, berapa pak ama dikasih. Ujung itulah. Sep, ini terakhir, Sep. Cak Susan, kita sebelum closing boleh himbauan untuk masyarakat untuk masak dan menggunakan bahan yang alami tapi juga tetap mengikat rempah yang luar biasa. Oke, itu Sep, silakan. Oke.
Untuk semuanya di sini dari Bumbu Mawar Merah memberikan solusi untuk para pengusaha UMKM, para ibu-ibu di rumah, atau para biasanya emak-emak muda yang dia kerja atau ngurusin anak daripada dia ribet untuk bikin rempah-rempah. Makanya solusinya dari Bumbu Mawar Merah ini kita bisa ngasih solusi untuk masakan lebih cepat dan praktis. Betul. Jadi jangan salah pilih, pilihlah bahan yang alami dan higienis, dan dia benar-benar aromanya luar biasa. Wow, luar biasa Chef Tepuk Arya. tangan Ini dulu untuk sudah Chef Arya. berbagi bumbu untuk kita dan juga bermanfaat pastinya untuk pemirsa yang ada di Manobae, Berado ya. Kita juga tetap terus ngingeti buat pemirsa ini bahwa Pal TV sudah bisa ditonton di Manobae, bisa pakai aplikasi UTV, bisa juga Facebook streaming Pal TV. Nah, jadi memang tidak bakal ketinggalan sama yang namanya informasi-informasi apalagi update yang ada di Kota Palembang. Sekali dan terima kasih sudah nonton kita di Waebo hari ini. Terima kasih juga Chef Arya sudah meluangkan waktunya. Siap. Sukses untuk bumbu mawar merahnya ya Cak Susan. Jangan lupa ngirim ke rumah kami deh. Jangan lupa. Luar biasa. Ya pemirsa, terus saksi ke program terfavorit Wong Palembang. Itu program Waebo ini setiap hari Rabu dari jam 3 sampai jam 4 sore. Cuma di Pal TV memang punya kita. Aku Cek Susan. Dan aku Mang Cek Medun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oleh kicauan burung ramai sekali.